Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn untuk tertanggal 15 hingga 30 Juni 2022. Nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama dilakukan untuk membaca energi dalam hubungan Capricorn bersama dengan pasangan sahnya, atau ini adalah pasangan yang diselingkuhin oleh Capricorn ya. Kemudian penarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Capricorn bersama dengan pasangan berikutnya, atau ini adalah selingkuhan, atau ini adalah asmara dengan orang ketiga ya. Tapi sebelum mari mulai tarik kartu tarot, perkenankan mari untuk kembali mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan energinya nanti akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan ini. Dan yang paling penting, ini adalah pembacaan khusus ya. Jadi jangan yang tidak tahu bahwa pasangan atau memang merasa tidak sedang berselingkuh, nggak usah dilihat video ini ya. Ini hanya khusus bagi yang memang terlibat dalam cerita berbagi hati. Oke? Baik, mari awali dengan melihat bagaimana energi dalam hubungan Capricorn bersama dengan pasangan sahnya dulu. Energi dalam hubungan ini adalah kesempatan, kemudian di situ topeng. Oh, berpura-pura ya. Ada yang masih belum menunjukkan siapa atau bagaimana jiwa yang asli, wujud yang asli. Masih kayak seperti semua dilakukan hanya demi mengambil kesempatan saja. Gitu ya, kesempatan untuk bisa bersama, kesempatan untuk bisa memiliki sesuatu dan lain-lain gitu ya. Atau jangan-jangan ini bilang mau memberikan kesempatan tapi hanya kayaknya itu janji-janji kosong gitu ya. Yang jelasnya apapun yang terlihat tidak seperti kenyataan di situ ya. Oke. Apapun yang terlihat tidak seperti kenyataan. Selfish. Ini energi dari pasangannya Capricorn ya. Crying. Oke, ini bentuk-bentuk depresi nih kalau mari lihat ya. Sorry, bukan crying ya, tapi curiga di situ. Selfish, curiga. Slow, pelan-pelan ya. Selfish. Oke, baik. Kemudian mari tarik dulu energi dari Capricornnya sendiri di sini. Ingkar, wala, ini game. Ini benar-benar game ya. Ini benar-benar sebuah hubungan yang percaya. Kita ingkar, percaya. Apa yang mau kamu percaya Capricorn? Percaya, healing. Oke, jadi kalaupun ini sama-sama saling mengambil keuntungan, sama-sama saling mengambil kesempatan untuk diri pribadi, tapi di situ ada rasa optimis dari Capricorn bahwa nanti semua tuh akan bisa baik-baik saja. Paham di sini ya bahwa sedang ada energi yang acak adut di sini ya. Capricornnya ngerti bahwa ini energinya banyak lemparan-lemparan atau susupan-susupan energi negatif di pribadi masing-masing, tetapi nanti Capricorn mengerti bahwa kita nanti akan bisa menyembuhkan diri masing-masing. Nah, di situ ya. Kita ingkar, percaya bahwa semua akan baik-baik saja nanti di depan sana. Selfish, curiga. Jangan-jangan ini diri juga ya. Diri yang sedang melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik. Jadi melihat juga bahwa pasangan pun akan melakukan hal yang sama.
gitu ya, sedang memproyeksikan diri kepada Capricorn. Nah itu ya. Jadi kayak yang masih ada ketidaktulusan, sorry, maaf ya. Mana tahu di sini ada pasangan sah dari Capricorn, ada motif-motif dirimu untuk kepentingan dirimu, dan kamu juga merasa bahwa Capricorn pun akan melakukan hal yang sama. Berarti ini kayak permainan saling makan kepala ya. Itu mari sebutnya gitu. Permainan saling makan kepala di sini. Gitu. Jadi melihat diri di orang lain, negatif diri ada di orang lain, dan ya kayak gimana ya, Capricorn, kamu juga mau dibilang tidak pantas ngedapetinnya lah ya. Kondisi dan keadaan kalian sedang tarik menarik di sini gitu ya. Oke, sedang tarik menarik. Jadi ini kayak hanya tunggu waktu untuk berpisah atau tunggu waktu untuk memperbaiki. Nah, selalu akan ada dua kesempatan ya, tapi ini adalah prosesnya. Ini adalah proses untuk menentukan nanti pilihan-pilihan mana yang akan diambil kemudian. Selfish di situ, ya. Oke. Slow, pelan-pelan. Di sini tancap gas, perang, terjebak ya, merasa terjebak. Nah, di sini ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir di situ energi dari Cancer yang cukup kuat. Datang di sini energi dari Pisces, Scorpio, kemudian di situ dilengkapi dengan energi dari Virgo ataupun energi dari Capricorn di sana ya. Oke, baik. Jadi kalau mari tangkap kayak gini, Capricorn tahu ada yang tidak tepat dalam hubungan. Capricorn tahu ada yang salah dalam hubungan mereka ini. Jadi apalagi belakangan itu ya, kayak ada kompetisi di sini, seperti ini bukan keadaan yang posisinya baik-baik saja. Nah itu ya, tapi itu hanya menurut sepihak dari Capricorn ini. Ada sesuatu yang ingin dituju oleh Capricorn, ada sesuatu yang sangat amat diinginkan oleh Capricorn, tetapi dia merasa bahwa dengan hadirnya pasangan sah ini itu justru memperlambat dirinya dia gitu ya, memperlambat niatannya dia untuk menciptakan sebuah hidup yang baru di luar sana gitu ya. Jangan-jangan ini memang ada pengaruh dari orang ketiga ya, ada pertimbangan bersama dengan orang ketiga ini gitu kan. Nah tetapi yang jelasnya Capricorn ini mari rasa memang kalau untuk tetap berjalan sama pasangannya ini, kemampuan itu pun ada, keinginan itu pun ada, gitu ya. Tapi di sini keinginan itu seolah-olah karena itu adalah paksaan. Nah, di situ ya, seolah-olah itu adalah paksaan. Entah paksaan karena adanya keluarga, pertimbangan keluarga di sana, anak-anak di sana, sosial di sana, ekonomi di sana, macam-macam, gitu ya. Kalaulah misalnya orang pasangan sahnya Capricorn ini tidak ada gitu ya, wah ini Capricorn kayak ngerasa bahwa dia sedang mengejar dunia gitu ya, dia sedang mengejar kehidupan gitu, menciptakan kehidupan, mencari kemenangan-kemenangan di luar sana dengan cara yang optimal gitu ya. Nah tetapi orang yang menjadi pasangan sah ini seperti seseorang yang ngerem kayak gitu ya, ngerem laju dan langkah dari Capricorn ini sendiri. Nah, kalaupunlah ternyata bahwa hidup mereka ini baik-baik saja, karena memang ini kayaknya boleh dibilang ini baik-baik saja sebenarnya ya. Misalnya ekonomi yang sangat bagus gitu ya, lingkungan kehidupan tuh yang sangat baik, nah kayak gitu. Jadi dibilang pun buruk ini hidup ini ya, hidup mereka berdua ini enggak juga kalau menurut Maria, tapi jangan-jangan ada dorongan yang ingin lebih dari Capricorn, dorongan ingin lebih, karena
apa yang dicari Capricorn tanpa sadar, mari lihat itu sebenarnya sudah ada di dalam rumah tangganya ini atau di dalam hubungannya bersama pasangan sahnya ini. Tetapi dia menolak untuk menyaksikan. Gitu ya. Maunya itu yang ada di luar. Maunya itu yang ada di sana, gitu loh. Kadang-kadang ya, apa yang terhidang untuk kita lewatkan gitu kan. Kita lewatkan, kita acuhkan, kita abaikan, kita pura-pura itu tidak ada, maunya itu nyari di luar lagi. Nah, di sana. Kadang-kadang kita mau kayak gitu ya, bahkan untuk hal makanan aja pun udah macam-macam lauk di rumah gitu, tapi kok kepengennya itu beli mie bakso yang ada di simpang jalan sana. Padahal di rumah tuh udah ada ayam, ikan kayak gitu ya, lauknya ya. Udah ada semur jengkolnya gitu. Tapi inginnya itu yang ada di sana gitu loh. Mie bakso yang ada di sana ya, yang dia ada di pengkolan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tuh mau yang seperti itu gitu. Ya, dan itulah menjadi gambaran dari Capricorn ini. Salahkah? Oh, enggak juga lah, orang itu keinginan diri gitu. Ya kan? Itu adalah keinginan diri di situ. Nah, jadi kita ingkar barangkali ini kalau Capricorn ngelihat bahwa dia dengan pasangannya ini pernah saling berjanji akan begini, akan begitu, tidak akan begini, tidak akan begitu gitu ya. Tetapi Capricorn ini melihat bahwa kami berdua terlibat di sini dalam mematahkan janji-janji kami yang dulu. Nah, itu ya, dia dan pasangannya dia saksikan kok ini berubah alur, berubah arah gitu loh. Tadinya kan konsep hubungan kita adalah begini dan begitu. Tapi dalam proses ngejalaninnya ini seperti yang tidak sesuai dengan schedule gitu ya. Tidak sesuai dengan patternnya. Gitu loh. Gak pas. Kalau Capricorn bilang di sini tidak pas. Tidak pas sesuai dengan yang telah dikonsep bersama akhirnya hubungan ini. Nah, di situ ya. Dia pun begitu, ya, dia pun lari arus, lari jalan gitu barangkali. Pasangan sah ini pun begitu barangkali ya. Itu yang disaksikan oleh Capricorn. Tapi setidaknya kalau untuk meninggalkan, saya rasa di sini bersama cuman saja sedang menata plan B. Ini yang kalau mari tangkap. Oke, kita bareng-barengan untuk saat sekarang ini, tapi aku ada plan B ku. Itu ya. Ada jalanku yang lain yang sedang aku persiapkan di sini. Tapi dalam hubungan bersama pasangan sah ini juga akan coba untuk total ya. Aduh, sorry, mari. Kok lupa ini matiin mute-nya. Nah, itu ya. Mencoba untuk pasangan ini, ngejalanin hubungan dengan pasangan ini, coba tetap hadir. Total mungkin enggak lah ya. Tapi coba untuk tetap melakukan, tetap bersama gitu loh. Enggak yang di sini ada gayanya itu gaya-gaya menyerah gitu ya. Karena ada orang ketiga, wah lebih manis orang ketiga, lebih oke orang ketiga. Iya, mungkin iya. Tapi bukan berarti bahwa ini hubungan dengan pasangan sahnya mesti dicampakkan, mesti di-cut habis gitu ya. Enggak juga. Nah, jadi pasangan Capricorn ini sendiri kalau mari tangkap bahwa memang gitu ya, kalau untuk cerita kita, saya rasa di situ kitanya itu bukan kamu dan aku gitu. Dia itu gini, dia itu memang memikirkan diri dia sendiri, ada tulisan selfish juga di situ. Pencapaian yang dia tuju atau yang dia buat itu untuk kebahagiaan diri dia sendiri, tetapi juga untuk misalnya anak-anak, untuk nama baik keluarga besar kayak gitu ya. Sebagai partner, nah di situ yang mungkin kurang. Jadi kayak gini, kadang-kadang tuh orang lupa ya, suami istri itu kan gini.
kemudian suami istri anak-anak gitu ya, gini gitu kan. Nah ini pasangannya Capricorn ini bisa mari tangkap bahwa aku ke sini aja gitu, aku ke anak-anak atau aku ke keluarga. Jadi lupa diboyong ini, lupa dibekap juga, bukan dibekap ya, didekap ya, lupa digandeng, lupa gitu ya. Kadang-kadang kita mau kayak kita. Saya pun dulu pernah kayak gini keadaannya ya. Jadi saya pikir bahwa kalau ini curhat ini sedikit ya, tapi pengalaman kan jangan dicontoh. Sudah saya lewati dan itu ndak pas soalnya gitu ya. Bahwa saya pikir kalau saya tuh sukses gitu ya, atau hal kecil lah. Misalnya saya tuh mau masak nih, saya mau masak. Yang saya pikirkan itu kesenangan anaknya saya aja gitu loh. Saya lupa bahwa perasaan saya kalau anak ini bahagia, ibu dan bapaknya pun bahagia gitu ya. Sama seperti saya berbahagia ketika membahagiakan anak saya gitu. Saya berbahagia membahagiakan anak saya. Nah, tapi saya lupa bahwa ada papanya yang ini adalah jiwa lain gitu, yang harus dipertimbangkan juga. Saya ini asik ke anak aja, ke keluarga aja gitu ya. Tapi saya lupa bersikap sebagai pasangan kepada suami saya ini gitu loh. Nah, di situ makanya ada kayak ketimpangan juga. Dan jangan-jangan kalau gambar-gambaran Mari di sini itu yang sedang dilakukan oleh pasangan sahnya Capricorn ini. Nah gitu ya, lupa mempertimbangkan bahwa aku dan Capricorn adalah sepasang kekasih terlepas, atau gini, yang bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga, tanda kutip ya, cerita keluarga. Nah jadi lupa di situ. Nah itu yang Mari tangkap dari pasangan Capricorn ini. Dan kemudian akhirnya dia ngelihat bahwa Capricorn ini kok sibuk sendiri gitu ya. Kenapa sibuk sendiri, beraktivitas barangkali banyak dalam kesendiriannya dia. Misalnya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, menghabiskan waktu di pekerjaan lah, karena mungkin apa yang dicari tidak dapat gitu loh. Jadi Mari bukan mau membela di sini ya, tapi ayo kita lihat ini keadaan dengan netral. Nah, itu ya. Kita lihat keadaan dengan netral di situ. Jadi yang kayak ternyata aku harus memperjuangkan diriku sendiri, kayak gitu ya. Dimana pasangan Capricorn ini juga melakukan hal yang sama. Cuman kalau pasangan Capricorn ini lebih memikirkan tentang keluarga, gitu ya. Sikap sebagai pasangan saja di situ yang agak perlu harus lebih ditingkatkan sih kalau Mari lihat ini ya, hubungannya ya. Jadi ketika menyaksikan bahwa Capricorn sibuk di luar rumah, kalaupun di dalam rumah tapi asik sendiri dengan handphone lah atau apalah gitu ya. Kalaupun ini diajak boleh jadi agak kurang mau. Jadi kalau Mari tangkap bahwa Capricorn berusaha untuk menjaga kestabilan diri dia sendiri, jiwanya dia sendiri, pikiran dan hatinya sendiri gitu ya. Dan pasangan Capricorn ini dalam aktivitasnya dia untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar gitu ya, kesejahteraan anak-anak atau merawat orang tua dan segala macam gitu, atau mungkin juga sibuk bekerja itu ya. Perasaan kalau banyak duit itu sedang memberikan persembahan terbaik untuk Capricorn ataupun untuk keluarga gitu ya, untuk hubungan lah dikatakan gitu. Tapi keintiman ya, nah itu yang rasa-rasanya luput dari pikiran, luput dari diri. Itu ini yang Mari tangkap ya, keintiman keduanya, bukan hanya pasangannya Capricorn, tapi jangan-jangan Capricorn pun begitu.
kurang lebur di sini. Kalau mari katakan kurang lebur akhirnya. Intim itu apa? Mendengarkan pasangan atau bersedia untuk menyampaikan tentang diri, keterbukaan lah ya, itu intimnya. Bukan hanya permainan di atas ranjang saja itu namanya intim, tidak. Tapi intim itu menyentuh satu sama lain dalam kedalaman. Nah, itu yang mari tangkap di sini itu yang kurang ya. Oke, baik. Kita tinggalkan Capricorn dengan pasangan sah. Masuklah kita kepada pembacaan Capricorn dengan selingkuhan ya. Masuklah kita kepada Capricorn dengan pasangan selingkuhan. Apa yang terjadi dalam hubungan ini? Wih, lama sekali ya. Lama sekali, udah kelewatan hari ini. Hadir dan berubah. Waduh, ada bersabar, oke. Menanti, wah, ini ada cinta di sini ya. Sabar dan menanti itu tidak main-main itu, menanti kepastian. Oh, ya, mantap. Walaupun ini orang ketiga, tapi walaupun ini diujar-ujar pelakor, pebinor lah atau apa gitu ya, tapi tidak, dari energi ini bersabar menanti kepastian. Ini apa ya? Moody, palsu, tak jujur gitu ya. Cinta yang palsu, pura-pura aja di sini si Capricornnya. Iya Capricorn, pura-pura aja kamu di sini. Pandai acting Capricornnya gitu. Palsu, moody, ini bisa cinta tapi bilangnya nggak cinta ya, padahal ada cinta di situ tapi bilangnya enggak. Ini Capricorn. Bersabar menanti. Oh, aku bahagia sama kamu Capricorn gitu ya. Tapi aku nggak mau mempersulit diriku untuk hubungan kita ini, gitu loh. Aku nggak mau bikin hubungan ini menjadi beban bagi aku, gitu ya. Nggak mau banget jadi hubungan ini jadi beban bagi diriku sendiri. Tapi ini hubungannya memang belum kuat lah ya. Mari tangkap. Ini hubungannya belum kuat sekali. Ini wajar kalau pasangan Capricorn ini, selingkuhannya ini meminta kepastian. Karena pastilah ya ngelihat dari Capricorn ini yang berubah terus-menerus, sedikit-sedikit ngambekan, tertutup, diam, kayak gitu ya. Jadi ini bukan diri Capricorn yang sesungguhnya ketika bermain dalam api cinta segitiga ini. Ini bukan dia yang senyata-nyatanya, bukan dia yang bener-benerannya, gitu ya. Nah, ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo di situ dalam pembacaan ini. Oke. Hadir dan berubah, terus-menerus terhubung, terus-menerus terkoneksi, gitu ya. Ini paling-paling pun ada hilang-hilangnya, ghosting sebentar, karena ada emosi yang sedang menguasai Capricorn, gitu ya. Lagi pikiran tuh ndak enak, maunya pergi, maunya tidak terhubung, gitu loh. Sebentar terhubung tapi bentar lagi tuh ngamuan ndak jelas, resah yang ndak jelas, gitu ya. Pasti ini akan menyulitkan. Itulah resikonya ya. Itulah resiko yang kemudian harus dipikul oleh selingkuhan dari Capricorn ini. Tetapi dengan energi bersabar menanti, dan di situ ada kepastian, ingin yang kayak, aku ini siapa bagi kamu, gitu. Aku sadar bahwa aku ini orang ketiga di situ. Aku ngerti, aku orang yang masuk menyelinap dalam hubungan kamu bersama dengan pasangan sahmu. Tapi menurut dari selingkuhan Capricorn ini, wajar kalau aku tuh meminta sebuah sikap yang tegas dari kamu. Kamu harus pandai bersikap tegas ke aku nih. Jangan di saat kamu seneng aja kamu datang,
Di saat kamu sedang marah-marah, kamu hadir ke aku sebagai pelampiasanmu, gitu ya. Di saat kamu kesepian, kamu menjadikan aku pasanganmu. Tapi di saat kamu bahagia, kamu berbahagia dengan yang lain. Nah kayak gitu ya. Aku nggak mau di situ. Aku juga punya perasaan. Nah kira-kira kayak gitu tuh energi dari pasangan Capricorn. Tapi kalau untuk bersikap, mengambil sikap untuk diri sendiri, nah itu yang belum kelihatan ya dari selingkuhan Capricorn ini. Bersikap demi kebaikan diri belum berani, jadi masih meletakkan keputusan tentang kehidupan pribadi kepada orang lain. Nah itu makanya di sini akan acak adut. Tapi boleh jadi ini atas nama cinta gitu ya, atas nama cinta. Maka bilang aku berkorbanlah dulu gitu ya. Biarkanlah dulu aku terapung-apung dalam lautan ketidakpastian ini. Ini adalah bentuk-bentuk dari memberikan kesempatan kepada diri dan kesempatan kepada Capricorn gitu ya. Mengajak ini kayak energi mengajak juga, memberi kesempatan, mengajak juga ayo kita bahagia bersama yuk. Nah yang kayak kita ya, energi dari selingkuhan Capricorn ini sadar banget bahwa ini posisiku, ini posisi yang tidak yang tidak apa ya, yang tidak stabil. Ini posisiku ini kayak lagi berdiri di kulit telur gitu loh, rapuh, ini nggak kokoh, ini nggak kuat gitu ya hubungannya, dan tidak mau ada dalam kondisi ketidakjelasan gitu. Soalnya itu menyiksa di sana ya. Itu menyiksa. Memang nggak bikin sampai pasangan selingkuhan Capricorn ini sampai sakit-sakit kayak gitu ya. Enggak sampai gitu. Cuman geram aja, ada rasa geram di sini ya. Ada rasa kayak kesel aja gitu loh. Kalau memang kamu tuh nggak mau berstatus dengan aku, biar aku pergi nih. Tapi ini masih seperti ngancem aja ya, seperti yang ngancem. Nah gitu, biar aku bisa pergi dari kamu. Nanti aku pergi, kamunya mau sama aku gitu ya. Aku bertahan, nanti kamunya permainkan aku. Nah jadi bingung. Tapi dalam bingung ini, saya rasa tidak mau mengambil gerak impulsif. Udahlah tak tinggalkan aja lah kamu, tak blok aja lah kamu gitu ya. Enggak mau kayak gitu. Jadi untuk merapikan diri, kemudian mengumpulkan energi hanya untuk diri, itu belum dari pasangan selingkuhan Capricorn ini. Nah di situ masih enak, masih asik, walaupun ini membosankan. Ada kadang-kadang membosankannya, ada kadang-kadang ya bikin gedeknya, bikin marahnya. Tapi happy-nya juga ada, dan happy itu kelihatan terjadi dengan begitu mudahnya, tapi juga ada energi ya gitu-gitu ya. Jadi ini bingung. Sebentar kayak ngerasa bahagia mudah bersama dengan Capricorn, tapi sebentar itu ada kecemasan di situ yang kemudian menghilangkan rasa bahagia itu. Kecemasan bahwa sewaktu-waktu aku masih bisa dibuang gitu ya, sewaktu-waktu aku bisa ditinggalin ini gitu. Ada mungkin kerugian yang akan aku tanggung di masa depan karena aku hari ini bersama dengan Capricorn, tapi di mana posisinya Capricorn, seperti apa niatan dia sesungguhnya ke aku. Nah itu yang kemudian menghilangkan kebahagiaan itu, dan berganti di situ dengan rasa marah, tapi di sini cenderung marahnya tidak berdaya. Nah, belum berani untuk mengambil resiko karena dianggap barangkali resiko ketika meninggalkan Capricorn itu jauh lebih berat daripada terus menunggu, menanti, dan bertahan. Tanpa Capricorn tuh kelihatan lebih berat. Ini pikirannya, ini pikiran yang mencekcoki diri selingkuhan Capricorn ini. Sorry, Maria agak batuk belakangan, sorry ya. Nah itu, jadi kok lebih mudah nih
Sepertinya ini zona nyaman, walaupun ini nggak bener-beneran nyaman ya. Tapi zona nyaman untuk selingkuhan Capricorn ini ketika menjalin hubungan dengan Capricorn. Nah, di situ. Dan kalau Mari rasa itu tadi ya, cinta palsu. Ini kayaknya aku tidak memberikan cinta sama, ini bukan sikap cinta lah ini. Itu aja lah kalau Mari tangkap di sini ya. Ini bukan sikap cinta sebenarnya dari Capricorn ini untuk selingkuhannya. Soalnya ada Four of Cup di sini. Kalau hanya dikasih happy sekedar kayak gini, aku tuh nggak mau. Nah itu ya, jerit dari selingkuhan Capricorn ini. Aku mau yang stabil gitu loh. Nah Capricornnya sendiri belum berani di situ bersikap, belum berani di sini bersikap. Walaupun mungkin ya Capricorn sudah banyak ngasih duit lah gitu ya, atau sudah banyak nerima duit lah gitu ya. Ini kita bilanglah duit ini gantinya sebagai energi aja lah ya, Mari bilang ya, currency ya. Orang ini udah banyak memberi ke Capricorn, atau Capricorn sudah banyak memberi ke selingkuhannya ini, tapi di situ sebuah sikap yang final ya belum ada lah dari Capricorn ini, karena belum kuat dia di sini, belum kuat di sini. Bisa jadi bilang aku masih belum mau nambahin tanggung jawabku. Kalau hanya ngasih duit sedikit bolehlah gitu ya, kalau ngebantu bolehlah, ngasih kesejahteraan bolehlah, tapi untuk long term entar dulu, tunggu dulu. Nah gitu ya, entar dulu, tunggu dulu. Kalau untuk yang ini akan selamanya, tak pikir-pikir dulu gitu loh, karena nggak mau nanti ini akan tambah beban, bukan hanya beban material tapi juga beban pikiran gitu loh. Belum siap di sana, belum siap ya. Memang ya namanya juga masih mudian ya, masih kayak hanya dorongan perasaan yang mengikuti dorongan perasaan. Namanya dia perasaan tuh berubah terus, kadang-kadang ya rindu, kadang-kadang ya udah enggak, kadang-kadang ini gitu kan, berubah-ubah terus ini Capricornnya. Belum yang oke, aku dengan selingkuhanku ini aku siap melihat, menanggung dan menjalani apapun bersama dengan dia. Nah belum bisa kita, masih hanya dorongan hati aja. Lagi pengen ketemu ya ketemu, lagi pengen happy dengan selingkuhan ya happy gitu. Belum masuk di situ mau berintegritas lah gitu ya, yang serius-serius lah di sini. Kalau Mari tangkap energi Capricornnya ya masih belum. Di sini kayak masih mikirin tentang diri lah ya, mikirin tentang diri sendiri nih kalau Capricornnya Mari tangkap. Diri sendiri. Tapi menurut Capricorn bahwa aku udah ngasih yang bagus kok untuk kamu gitu. Makanya tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan yang lebih. Soalnya apa yang sekarang aku berikan ke selingkuhanku ini itu udah yang terbaik sesuai dengan kemampuanku gitu. Jadi jangan tuntut aku lebih gitu ya. Jangan tuntut aku lebih dan tidak merasa bahwa ada tanggung jawab lebih yang harus diberikan kepada selingkuhan. Lah orang menurut diri ini sudah yang terbaik kok gitu ya. Jadi kalau selingkuhannya Capricorn ini mengharapkan ketegasan dari Capricorn untuk bulan Juni ini, sebuah permintaan yang tidak akan cepat mendapatkan jawaban. Nah gitu ya, tidak akan cepat mendapatkan jawaban. Nah di situ hadir dan berubah, tetap terkoneksi, tetap terhubung, tapi ya berubah itu kayaknya itu gambaran dari Capricornnya sendiri ya. Kalau lagi happy ya happy, kalau enggak ya enggak gitu ya. Tapi ini cenderung daripada banyak happy-nya, saya rasa banyak murungnya sih ini. Kalau ditanya alasannya apa, nggak ngerti, nggak tahu gitu. Jadi agak kurang asik
agak kurang asik ya. Ini energi dari Capricornnya sendiri. Mungkin komunikasi juga nggak nyambung, komunikasi itu nggak enak, bisa cepat ngamuan, bisa cepat marah, bisa cepat menekan selingkuhan ya gitu ya. Agak kurang oke di situ. Dengan alasan pekerjaan untuk beberapa nih, kenapa kamu gak gini? Sorry ya, aku marah-marah sama kamu karena aku tuh kerjaan gitu, deadline, dikejar deadline atau apalah kayak gitu ya. Beberapa akan pakai alasan bekerja gitu. Padahal ya karena tidak terlalu hubungan ini bukanlah hubungan yang 100% harus dirawat dan dijaga. Nah itu ya. Oke baik, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.